Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah bersama Satriawan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar MSI. Buya, kan ada kawan ini Buya, baru biasalah menikah begitu kan, berumah tangga baru, selalu mengucapkan semoga ani samara. Sakinah, mawadah, warahmah, disingkat mana ya? Tapi ada juga yang dipanjangkan sakinah, mawadah, warahmah. Rupanya pengantin tidak mengerti nih Bu ya. Apa ini sakinah, mawadah, warahmah nih kan? Ini apa ini kunci kebahagiaan rumah tangga, apa bahagia dunia akhirat atau gimana nih Bu ya? Banyak juga pengantin nggak paham ini apa sebetulnya gitu kan, ucapan-ucapan orang ini kan. Dia cuma sebut-sebut aja, tapi nggak tahu kayak isinya. semacam kalimat-kalimat biasa aja ya. Kalimat-kalimat padahal gimana? Ya, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah ya. Tapi sakinah mawaddah warahmah itu apa? Ini apa keadaan apa ini orang itu apa nih ya? Apa nama orang? Nama orang ini. Kan nama orang ada juga mawaddah kan? Ada juga rahmah. Ada juga sakinah kan? Wah, ini barangkali luar biasa nih Pak, Pak Satriawan. Saya pikir memang kita kan seluruh manusia lah. Kalau berumah tangga tentu ingin mendapatkan kebahagiaan kan. Iya, betul. Nah, itu jadi. Merasa awak berdua, jo kawan-kawan kita, nusanak kita di kampung atau di rantau, mungkin keinginan kita dan harapan kita memang begitu. Gitu ya. Supaya kita kalau berumah tangga, kita sendiri, anak kita, sama kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Nah, malah lebih dari itu barangkali mungkin setiap orang ingin rumah tangga itu menjadi langgeng. Langgeng, ya. Menjadi langgeng atau apa? Langgeng ya, bukan langgeng ya. Kalau langgeng. Langgeng ya. Langgeng ini kalau di orang Padang kadang-kadang lain misalnya jadi langgeng ya. Artinya rumah tangga itu jadi apa? Enggak mudah pecah itu. Nah, Bo ingin sampaikan dulu sebelum mengomentari cerita Samara tadi. Kalau Dambo malah lebih dari itu Pak. Asmara kunci bahagia. Asmara bukan hanya Samara Pak. Samara ngajale itu. Asmara kunci bahagia. Tapi sebelum membaca asmara itu, kalian dan penting Pak. Ada 3 kunci dulu. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan rumah tangga dan abadi itu. Yang pertama Pak, masing-masing calon itu, baik laki-laki maupun perempuan, itu memahami betul bahasa calon calon dari pasangan itu adalah manusia. Manusia, bukan jin, tidak setan. Dan bukan lain-lain. Calon pengantin laki-laki sadar betul bahwa padusinya itu calon jodoh manusia. Dan itu loh paham betul bahwa jodohnya kok manusia. Jangan sampai jangan sampai juga pikir bahwa jodoh malaikat. Apa lebih? Nah itu. Apa punya pengertian itu Pak? Manusia tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, artinya ketika menyadari bahwa calon pasangan itu adalah manusia, makanya menyadari bahwa manusia itu calon itu punya kekurangan dan kelebihan. Dan sebagai calon istri atau suaminya lah siap menerima dengan segala kekurangannya, kelebihan dan kekurangannya itu. Jangan hanya siap menerima kelebihan, tapi tidak siap menerima kekurangan. Itu masalah tuh Pak. Ketika calon suami itu kayu misalnya, keadaan sehat misalnya, lagi banyak, sakit, lakurui, suatu orang tu lapai, cempale. Nah itu ada uang, abang sayang, tidak ada uang, abang melayang. Betul belakang kalau nan laki-laki, aku calon istrinya kok rancak. Dia mana kan namanya orang anak gadis belum kan? Tentu rancak kan?
pipi serupa bawah dilayang, bulu mata sampai beririang. Kemudian hidung ada suntunggah, jadang gua apa nama lambah tergantung. Ya. Kemudian itu pula pokoknya kadang-kadang gombal ini luar biasa Pak. Banyak gombal ya. Ya. Ya, apanya? Kuningnya gading tidak sekuning gigimu. Ya. Hitamnya arang tidak sehitam rambutmu. Itu kan kadang-kadang gombal sebelum apa itu kan luar biasa Pak. Pujian luar biasa, menyenangkan. Tapi tidak siapnya jo. Apa tadi nyo anggap kok bidadari. Nanda tentu ya namanya manusia tentu ya. Bagi Sako tentulah berjalan waktu, lebar anak cik segala macam tentu lah terjadi perubahan-perubahan kan. Sekali ayah gadang sekali tapian berubah kan begitu. Nah, itu jadi kan penting. Jadi kita sebelum rumah tangga tadi harus sebelum bertangguh itu harus menyadari betul bahwa yang menjadi pasang gitu itu adalah manusia. Nah, itu yang pertama Pak. Dan kedua, yang penting mana Pak, harus jenis jenis kelaminnya Pak. Jangan sampai tidak jenis kelaminnya. Iya, dan calon suami itu betul-betul seorang laki-laki. Laki-lakinya jangan sampai LGBT Pak. Tidak jadi, baik tujuan dan pada situ betul-betul perempuan dan calon istri tadi. Iya. Ya itu Pak, jangan sampai begitu tidak jalih. Iya. So gini Pak, konsekuensinya apa? Kalau kita lah berumah tangga, laki-laki itu harus menjadi suami. Dengan segala tanggung jawabnya. Ya, hak dan kewajibannya. Nampak Dusi harus menjadi istri. Dengan segala hak dan kewajibannya. Jangan sampai tak balik ya begitu. Ya. Suami lah jadi istri, istri lah jadi suami. Suami menunggu dari bininya, dan bininya malah memerintah lakinya. Aku dah maunya tak balik Pak. Tak balik. Artinya apa? Mungkin barangkali di awalnya jenis kelamin tidak jadi. Tak jadi. Ya harus jadi jenis kelamin. Dan calon suami itu adalah laki-laki. Dan calon istri itu adalah padusi. Dan laki-laki jadi suami, dan padusi jadi istri. Dan masing-masing tentu harus tahu hak dan kewajibannya. Si laki-laki lah penanggung jawab, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu menuntut tanggung jawab perempuan, kemudian perempuan itulah menjadi pemimpin di rumah tangga suaminya dalam memelihara amanah dan segala macam pendidikan dan sebagainya. Nah itu Pak. Tentu mana marapulai nak daru. Jangan sampai beko. Ya lah dari rumah tangga beko. Tanya tu dan laki-laki kau lah dua marapulai. Yang marapulai kan dua-duanya sama-sama bangga. Yang cakap keduanya. Atau sama-sama dah mengari hanya lalu dua-dua kan. Ya. Jadi harus jalih jenis kelaminnya. Yang pertama manusia, yang kedua harus jalih jenis kelamin. Dan ketiga Pak, dan ketiga itu harus memahami hakikat hidup. Atau kalau itu jadi jalih manusia, jalih jenis kelamin, dan ketiga hidup Pak. Hidup ya. So kalau hidup tidak bisa apa? Kalau mati baru jalannya. Laki-lakinya mati, perempuannya mati lah bisa. Jadi itu Pak. Jadi manusia jenis kelamin yang jelas, kemudian hidup. Hidup artinya memahami makna dan hakikat kehidupan. Jadi kalau kita tidak jalih hakikat hidup, tidak jalih tujuan hidup, maka kita kan tidak bisa mendapatkan kebahagiaan hidup. Bahagia kita akan menyatukan dan merasukan hakikat hidup bahagia itu, hakikat hidup tidak jalih doa. Hidup sempurna doa. Tidak jalih. Karena dari di sebenarnya itu maka kita tidak bisa mengetahui ketika kita mendapatkan bahagia itu tidak tahu kita bahagia atau tidak. Itu Pak. Banyak gini tuh ya. Lah siang hari lalu aja bro. Jadi artinya sebagai Muslim tentu kita harus melihat hidup dalam perspektif Islam. Untuk apa kita diciptakan Allah Taala, apa tujuan kita, dan apa posisi kita di dalam kehidupan di permukaan bumi. Itu Pak, itu kunci Pak. Itu perlu Pak. Kalau kita ke apa jodoh, kok bagi dan baru bagi rumah tangga dan kabut ada 3 terus jadi Pak. Ya.
Harus jalih yang tiga tu. Yang pertama manusia. Yang kedua jalih jenis kelaminnya. Yang ketiga tahunya hakikat dan tujuan kehidupan. Itulah nanti menjadi kunci keabadian, kunci kelanggengan sebuah. Kalau tidak begitu Pak, tidak bisa. Iya. Tadi suaminya kayu pangkit betul kan naik kan? Ya, kan naik Apollo kan? Karena PHK misalnya. Ya, atau misalnya oleh karena satu halnya harus turun dari pangkit badannya. Nah, karena ada pangkit dah boleh pitilah kurang. Kalau nyu tadi itu tidak sadar, tidak siap dengan segala kekurangan, maka itu suaminya seperti tadi. Ya ada uang, ada abang saya ada uang, ada bang melayang. Itu juga kalau laki-laki kok kalau mencari menikah karena kecantikannya. Lalu anak itulah tadilah, gini lah kurui kan. Tentu boleh. Adik sayang tadinya kan adik cantik, adik sayang. Kalau adik lah ndak cantik itu adik ditendang, adik tendang lah kan. Itu Pak. Jadi tuh dan kemudian selanjutnya Pak. Kalau kita ingin bahagia kali. Tadi kan ingin langgeng abadi kan? Ingin bahagia. Kalau Pak tadi kan samaran. Iya, samaran. Kalau dia mau ya wajah jalih sini Pak. Asmara Pak. Asmara. Asmara kan kunci bahagia Pak. Apa asmara tu? Dompet Pak. Dompet pokoknya. Dompet kalau samara tigonya Pak. Hanya nan sebelum itu ampe Pak. Kalau tigo ada cukup lagi. Harus cukup ampe. Kalau tigo kan sakinah C, mawadah rahmah, mawadah C, rahmah C. Tapi kalau ampe itu Pak, aduh yang pertama yang penting mana Pak? Aduh Pak, amanah. A-nya amanah. Amanah. Sakinah, mawadah, warahmah. Jadi ampe Pak. Mulai juga amanah. Amanah Pak. Tidak bisa sakinah warahmah kalau tidak ada amanah tidak bisa. Jadi amanah itu Pak. Maksudnya kalau kita dalam membangun rumah tangga itu perlu amanah. Perlu pertama amanah bisa kita maknai dengan tanggung jawab. Masing-masing punya tanggung jawab. Bini bertanggung jawab, bapak suami tanggung jawab loh. Dan amanah itu juga bisa dipercaya. Ya, artinya istri dapat dipercaya, bapak dapat dipercaya. Ya, amanah juga betul jujur. Ya, jujur tu ya jujur, bininya jujur, suaminya jujur. Itu penting amanah. Tapi amanah tidak bisa muncul Pak kalau tidak ada iman. Iman. La imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi yang tidak amanah. Baik itu pula. Tidak ada amanah bagi yang tidak beriman. Nah, iman dan amanah itu kata dasarnya Pak alif min nun. Amanah. Amanah. Itu percaya. Itu jadi amanah itu orang yang bisa amanah itu orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak bisa amanah Pak. Jadi keluarga yang akan bahagia itu hanya keluarga yang beriman. Keluarga yang mempunyai keyakinan, mempunyai sikap amanah. Karena orang beriman itu sadar ketika melakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak benar dan tidak bertanggung jawab, tidak jujur, maka dia akan berdosa di hadapan Allah Taala. Maka seorang mukmin akan berusaha untuk menjadi amanah. Nah dari amanah itu nanti muncul aman. Aman. Dari iman timbul amanah, dari amanah timbul aman rumah tangga Pak. Aman. Tapi kalau lah tidak percaya laki-laki, bini percaya laki-laki tidak percaya, bukan aman Pak. Ribut bukan banyak saja. Ribut ya. Itu yang pertama Pak, amanah. Itu amanah. Yang kedua sakinah Pak. Sakinah itu apa arti sakinah itu? Kita mengetahui si Allah Taala litas gunung ilaiha. Kamu sakinah, kamu tenang hati kamu berumah tangga itu. Apa itu sakinah itu? Sesuatu dan kita tuh dengan kita beristri, dengan kita berumah tangga itu menimbulkan ketentraman jiwa. Nah, tadinya kita galau, nah kita gitu tidak tetap, nah tadinya kita liar. Tapi dengan kita berumah tangga, kita sakinah, hati kita mantap. Ya, itu Pak. Sakinah itu penting Pak, karena kalau tidak mantap awal berumah tangga, tapi istilahnya tidak ada kemantapan dalam hidup. Cara pencari ikut dia sementara bertukar saya apa, aku sementara kakak itu semacam. Tidak ada sakinah. Sakinah itu menimbulkan. Kenapa? Karena hidup betul teratur Pak. Teratur. Biasanya kalau aku pulang lah, tak pulang tak baju.
kalau lu dicongkong pakai kan, kalau lu haji atau di hotel pakai mahkamah. Tapi dengan kitulah berumah tangga, kitulah punya aturan kehidupan. Kita kehidupannya pagi-pagi, habis sholat subuh, kemudian haji, kemudian sudah tu rumah lah siapkan minuman segala macam, sudah tu berangkatkan tua, terbosau balik ke malam, pulang pulau. Kenapa? Kita lah punya istri, lah punya anak, tidak bisa kita hidup serba biasa. Itu sakinah namanya Pak. Nah, kita tidak panjang-panjang di situ Pak. Mawadah lah. Mawadah tu daripada ya awaddu. Yawaddu itu artinya mawadah itu ada keinginan. Ada kemauan, ada keinginan. Jadi hasrat, keinginan kemauan jadi kalau misalnya suami ingin punya keinginan kepada istrinya, istri punya keinginan kepada suaminya. Artinya ada taraga. Kangen, rindu. Kalau tidak bersuhu tu rasul-rasul keponing lah. Ajan serupa kecirang awak. Kok misalnya bersuhu sekemutah, bercerai sekemapu, itu tidak mawadah nama tu. Nama mawadah tu ingin awak bersuhu je apa tu. Kok misalnya ingin awak pulang cepet di rumah lah. Bersuhu je ambil pajar deh. Itu namanya. Kau nampak mana di luar? Anda capek pulang. Artinya itu kerja Rasulullah. Kau nampak macam-macam kan? Capek pulang aja. Capek pulang. Artinya mawadah itu ada keinginan, ada mawadah, ada kemauan. Tapi kalau tidak ada keinginan itu bayar Pak. Suaminya tidak teragak pulang lagi, tidak pengen pulang lagi kan? Istri betul bulu tidak boleh teragaknya. Biar ajak pula tidak suami tidak pulang dia pada pulang tu. Itu ya tidak mungkin Pak. Mawadah tu ada kemauan, ada keinginan, ada kerinduan, ada mahabbah. Kecintaan dari apa tadi? Dari masing-masing pasangan itu. Walaupun gitulah tua Pak. Jangan sampai lah modoh baru tapi lah tua nantilah. Awalah hilang modal tak bisa. Sampai tua malah. Kita harus membangun kasih sayang. Malah makin tua makin dibawa Pak. Iya, makin dibawa. Ya makin dibawa. Jangan dah bengkok kan. Malam batu-batu sembayang lah duduk kan. Itu namanya itu jadi ada mawadah. Nang kampenya Pak rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Kasih sayang yang didasari oleh iman kepada Allah SWT. Ya, artinya sebagai orang beriman, kita menyadari betul bahawa istri itu adalah merupakan pasangan awak, amanah yang Allah berikan ke awak, bertujuan anak-anak, dan kita harus sayangi. Sayang dalam pengertian tidak saja dalam arti Rahman, sayang di dunia, tapi kita sayang dalam arti sifat Allah Rahim. Apa? Kita ingin bahagia, kebahagiaan untuk istri kita tu di dunia dengan segala kecukupan, kelengkapan, dan kita ingin juga bahagia nanti bersama-sama di akhirat. Artinya kita tidak hanya bertanggung jawab dalam soal urusan-urusan yang menyangkut keduniaannya, belanja cukai macam, tapi ibadahnya, agamanya biasa saja. Itu namanya tak rahman, tak rahmah. Rahmah itu artinya kita perhatikan dari semua kebutuhannya, dunia dan akhirat. Itu rahmah namanya Pak. Nah kalau ikut gitulah punya ampek ke Pak, amanah, sakinah, mawadah rahmah itu kunci kebahagiaan yang luar biasa Pak. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan itu nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia akhirat, langgeng di dunia dan bahagia dunia akhirat. Apa sebab Pak? Kalau 3 tadi yang pertama, ya tambah dengan ampek jadi 7 tadi, itu menjadi syarat utama Pak. Sehingga banyak kita mendengarkan keluarga-keluarga dan kalau faktor ekonomi, faktor lain sebagainya, pergaulan, kadang-kadang karena isu-isu akhirnya hancur Pak. Itu kenapa ada amanah, ada Pak. So kalau kita misalnya percaya, suami itu percaya ke istrinya, istri percaya ke suami, apapun isu yang berkembang, gosip, tidak perlu. Apa? Karena suami itu percaya kepada istri percaya kepada suami itu Pak. Jadi ini yang penting Pak. Jadi baik dulu suami tidak kabar artinya pengen kalau bisa misalnya ya capek kalau merantau nyampe kamar ingin segera bertemu dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Itu seluruhnya adalah merupakan amanah, merupakan tanggung jawab, merupakan
kerinduan dan keinginan dan betul-betul menjadi satu kunci kebahagiaan ditambah dengan kasih sayang ya. Kasih sayang dan kasih sayang dalam pengertian tidak hanya untuk kebaikan dan kebahagiaan dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Itulah barangkali sekalian ya kunci-kunci yang harus kita miliki untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia akhirat, apalagi dalam menghadapi tantangan kehidupan dan semakin hari semakin susah. Demikian barangkali. Oh itu ya. Pemirsa Spirit of Dakwah ada 3 syarat dan 4 kunci. Iko ditulis ya, ditulis, diresapi ya mana. Jangan sampai ada di sana wana. Kini kurang basi tangka banyak nama cara segala macam. Membina rumah tangga bahagia dunia wal akhirah. Nasrul minallah wal fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.